notasi ilmiah dan angka penting. Tentunya dalam fisika, notasi ilmiah dan angka penting ini punya manfaat ketika kita melakukan perhitungan-perhitungan dalam fisika. Baik, kita langsung yang pertama, itu kita bicara tentang notasi ilmiah. Notasi ilmiah itu apa sih sebenarnya pengertian? Notasi ilmiah atau notasi baku merupakan suatu cara penulisan nomor yang mengakumulasi nilai-nilai terlalu besar atau kecil untuk dengan mudah ditulis dalam notasi desimal standar. Jadi maksud dari notasi ilmiah ini itu sebuah cara yang mempermudah kita untuk menuliskan nilai atau bilangan-bilangan yang sangat besar ataupun sangat kecil. Seperti itu. Dalam notasi ilmiah, penulisan bilangan dinyatakan dengan perkalian antara suatu bilangan dengan bilangan 10 berpangkat n yang disebut order. Penulisan bilangan dengan notasi ilmiah ini dinyatakan dalam persamaan A kali 10 pangkat n. Tentunya keterangannya itu A itu merupakan bilangan antara 1 dan 9,99 sekian. Dan 10 pangkat n itu merupakan orde dengan n adalah eksponensial berupa bilangan bulat. Di sini kita bisa perhatikan contohnya. Tulislah bilangan berikut dengan notasi ilmiah. Yang pertama, jarak rata-rata bumi ke matahari adalah 150 miliar. 150 miliar meter. Sehingga dalam notasi ilmiah, kita bisa tulis 1,5 kali 10 pangkat 11 meter atau 15,0 kali 10 pangkat 10 meter. Tentunya akan ada pertanyaan dari kalian yang mungkin belum tahu cara menuliskan notasi ini ya. Misalkan 1,5 kali 10 pangkat 5 itu dapatnya dari mana sih? Kalau angka koma diletakkan pada di antara 1 dan 5, maka kita kalikan 10 itu dengan orde atau dengan pangkatnya itu dihitung dari angka setelah tanda koma diletakkan, jumlah angka setelah tanda koma diletakkan sampai pada nilai terakhir. Jadi misalkan kalau tanda koma kita letakkan di antara 1 dan 5. Berarti untuk bilangan eksponensialnya, itu kita hitungnya dari 5. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tapi untuk eksponensialnya itu, bilangan eksponensialnya itu 1,5 kali 10 pangkat 11. Kalau misalkan tanda komanya diletakkan antara 5 dan 0, maka untuk bilangan eksponensialnya itu kita hitung mulai dari bilangan setelah tanda koma. Berarti kalau misalkan tanda komanya diletakkan antara 5 dan 0, maka kita hitung mulai dari 0 sini. Berarti ada berapa bilangan? Jumlah bilangan setelah tanda koma. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tapi 15,0 kali 10 pangkat 3 meter. Itu cara untuk menuliskan notasi ilmiah untuk bilangan-bilangan mulai dari puluhan, ratusan, ribuan, jutaan, miliar, triliun, dan seterusnya.
Kemudian yang kedua, massa sebuah elektron nilainya sekian. Saya perhatikan 0,00 sekian 911 kilogram. Karena nilai ini dalam bentuk bilangan desimal dan angka paling kecil, maka cara menuliskannya itu sama seperti dengan soal nomor 1 tadi, tetapi yang di sini pangkatnya negatif. Misalkan di sini ditulis dalam notasi ilmiah itu 9,11 kali 10 pangkat negatif 31 kg atau 91,1 kali 10 pangkat negatif 32 kg. Cara menentukan eksponensi bilangan eksponensialnya bagaimana sih? Kalau bilangan desimal berbeda dengan bilangan puluhan, ratusan, ribuan. Kalau misalkan di sini 9,11, maka pastinya tanda koma diletakkan di antara 9 dan 1. Maka untuk menentukan bilangan eksponensialnya itu kita hitung mulai dari bilangan atau angka setelah tanda koma pertama sampai pada bilangan sebelum tanda koma kedua. Kalau kita mau tulis dalam bentuk notasi ilmiah berarti kita tulisnya sini 9,11 ya. Kalau sini 9,11 berarti komanya pas letakkan di sini di antara 9 dan 1. Maka kita mulai hitung berapa jumlah bilangan setelah tanda koma pertama dan sebelum tanda koma kedua. Bilangan sebelum tanda koma kedua itu 9. Berarti kita mulai dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Dan sampai di sini. Dan seterusnya sampai pada angka 9. Berarti itu jumlahnya itu 31. Hingga di situ kali 10 pangkat negatif 31. Jadi untuk mempermudah kita ingat itu untuk bilangan desimal itu eksponensialnya itu bernilai negatif. Jadi kalau misalkan 9,11 dikali 10 pangkat negatif 31. Kemudian bagaimana kalau tanda komanya itu kita geser di antara 1 dan 1. Angka 1 dan 1 di sini. Berarti kan pasti ada penambahan lagi. Jumlahnya ada penambahan menjadi 32. Dihitung dari bilangan atau angka setelah tanda koma pertama sampai pada tanda koma kedua. Maka kita hitung mulai dari sini sampai terakhir di angka 1 pertama. Maka jumlahnya pasti negatif 32. Maka ditulis dalam 5 91,1 kali 10 pangkat negatif 32 kilogram. Sederhananya bisa gini, misalkan dalam bilangan desimalnya itu 0,001 kan. Kalau 0,001 itu kan kita bisa tulis jadinya 1 kali 10 pangkat negatif 3 karena bilangannya dalam bentuk bilangan desimal. Semoga bisa dipahami. Jadi untuk notasi ilmiah itu yang pertama, kalau misalkan atau untuk nilai-nilai puluhan, ratusan, ribuan, jutaan, itu notasi bilangan eksponensialnya itu bilangan eksponensial itu positif ya, eksponensialnya positif, bilangan positif. Sementara untuk bilangan desimal itu untuk bilangan eksponensialnya itu bernilai negatif seperti itu. Ya, semoga bisa dipahami ya, berkaitan tentang notasi ini. Contoh misalkan contoh lain,
1000. 1000 itu kan sama dengan 1 kali 10 pangkat 3. Atau 10 pangkat 3 sama dengan 1 kali 10 pangkat 3. 1 itu termasuk, kalau di keterangan sini, 1 termasuk A. Okay. Sementara 10 pangkat 3-nya, sementara 10 pangkat 3 itu merupakan apa? 10 pangkat N. N-nya itu merupakan eksponensial, berupa bilangan bulat. Kalau bahasa realnya, karena nolnya ada 3, maka kita 10 pangkat 3. Itu 10 pangkat 3 itu sama dengan 1000. Gitu. Maka 1000 itu kalau kita tulis dalam notasi ilmiah itu 10 pangkat 3 atau 1 kali 10 pangkat 3. Seperti itu. Itu sedikit penjelasan tentang notasi ilmiah. Kemudian lagi kita lanjut pada angka penting. Angka penting itu dijelaskan merupakan semua angka yang diperoleh dari hasil pengukuran. Angka penting itu terdiri atas angka pasti atau angka eksak dan satu angka terakhir yang ditaksir. Itu definisi atau penjelasan mengenai angka penting. Dalam angka penting itu punya aturan atau aturan tersendiri. Itu yang pertama di sini. Yang pertama itu mengatakan bahwa semua angka bukan nol adalah angka penting. Contohnya misalnya gini. Hasil pengukuran panjang benda 87,45 cm memiliki 4 angka penting, yaitu angka 8745. Jadi hasil pengukuran panjang benda itu 87,45 cm itu memiliki 4 angka penting. Kemudian aturan yang kedua, angka 0 yang terletak di antara angka bukan 0 adalah angka penting. Misalnya hasil pengukuran itu 405 miliampere. Itu memiliki apa? 3 angka penting. Jadi angka 0 yang terletak di antara angka bukan 0 adalah angka penting. Contoh 102. Itu memiliki 3 angka penting. Atau 101. Itu memiliki 3 angka penting. Kemudian aturan yang ketiga, angka 0 yang terletak di sebelah kiri angka bukan 0, baik sebelum atau sesudah tanda koma, bukan angka penting. Jadi angka 0 yang terletak di sebelah kiri angka bukan 0, baik sebelum atau sesudah tanda koma bukan angka penting. Jadi misalnya ini, di sini angka 0 sebelum tanda koma dan setelah tanda koma itu bukan merupakan angka penting. Jadi dari 0,018 cm itu hanya memiliki 2 angka penting, yakni 1 dan 8. Angka 1 dan angka 8 itu memiliki jumlah 2 angka penting. Contoh lain seperti ini. Hasil pengukuran diameter kawat 0,2 cm hanya memiliki 2 angka penting, yaitu angka 2 dan angka 5. Kemudian aturan yang keempat berkaitan tentang angka penting. Angka 0 di sebelah angka bukan 0 termasuk angka penting. Misalkan, lebar jalan adalah 10 meter. Misalkan, itu berarti memiliki 2 angka penting. Angka 0 di sebelah kanan bukan 0, angka 0 di sebelah angka 0 di belakang angka bukan 0 termasuk angka penting. 10, 100, 1000, dan seterusnya. Ya. Ini kalau 100 berarti 2 angka penting. 1000 berarti 3 angka penting. Seperti itu. Kemudian yang aturan yang kelima, ini bilangan besar yang memiliki deretan angka 0 di sebelah kanan angka bukan 0 ditulis dalam bentuk notasi ilmiah. Hal ini agar dapat ditentukan apakah angka-angka 0 tersebut merupakan angka penting atau bukan. Jadi misalkan begini. 2,5 kali 10 pangkat 5 meter itu memiliki 2 angka penting, yaitu angka 2 dan angka 5. Kemudian 2,50 kali 10 pangkat 5 meter itu memiliki 3 angka penting, yakni 2,50. Jadi kalau misalkan nilai atau hasil pengukuran diperoleh ditulis dalam notasi ilmiah, berarti itu untuk bilangan eksponensialnya atau orde untuk eksponensialnya itu tidak dihitung jumlah angka pentingnya, dihitung itu nilai.
di awal, 2,5 atau 2,50. Jadi misalkan kalau 2,5 kali 10 pangkat 5 itu memiliki dua angka penting, yaitu angka 2 dan 5. 2,50 itu memiliki tiga angka penting, yaitu angka 2, 5, dan 0. Nah, itu aturan angka penting ya. Bagaimana kita menentukan jumlah angka penting? Dengan cara operasi hitungan. Pastinya ada pembulatan, penjumlahan, dan juga pengurangan. Seperti itu. Kita lihat mengenai pembulatan. Untuk pembulatan ini, kita lihat yang pertama, apabila angka yang akan dibulatkan lebih besar dari 5, maka dibulatkan ke atas. Contoh misalkan gini. 8,437 dibulatkan sampai 3 angka, maka di sini menjadi 8,44. Kenapa? Karena 7 ini lebih besar dari 5. Maka dibulatkan ke atas. Maka 3 ini dibulatkan menjadi 4. Sehingga hasilnya dari 8,437 dibulatkan sampai 3 angka penting, maka itu jadinya 8,44. Kalau misalkan dibulatkan lagi menjadi 2 angka penting, maka nilainya itu 8,4. Kemudian yang kedua, apabila angka yang akan dibulatkan lebih kecil dari 5, maka dibulatkan ke bawah. Contoh, misalkan gini. Nah, ini kita bulatkan sampai 2 angka penting. 8,437 tentunya kita bulatkan menjadi 8,4. Kenapa? Dari awal sini, kalau ini soalnya ada kaitan jadi atas. Kalau dari 8,437 dibulatkan menjadi 3 angka penting itu kan 8,44. Karena angka terakhir itu kurang dari 5, maka kita bulatkan ke bawah. Kita bulatkan ke bawah menjadi 8,4. Tadi yang diminta sini 2 angka penting. Jadi 8,437 itu kita bulatkan ke bawah menjadi 8,4. Mula-mulanya tadi itu kan 8,437 menjadi 8,44. Terus angka terakhir itu kan 4. Itu kan adalah kurang dari 5. Maka kita bulatkan ke bawah. Jadinya 8,4. Aturan yang ketiga untuk pembulatan, apabila angka yang akan dibulatkan sama dengan 5. Apabila angka yang akan dibulatkan sama dengan 5, itu ada dua aturan lagi. Dibulatkan ke atas jika angka sebelumnya ganjil, dan dibulatkan ke bawah jika angka sebelumnya genap. Contohnya segini. 76,635 dibulatkan sampai 4 angka ya. Maka di sini 76,64. 76,64 itu kita bulatkan ke atas. Kenapa? Karena angka sebelumnya itu adalah ganjil, 3. Angka sebelumnya adalah 3. Nah, kita bulatkannya ke atas. Kemudian kalau misalkan nilainya itu 24,25, itu kita bulatkan sampai 3 angka penting, maka kita bulatkan menjadi 3 angka, itu menjadi 24,2. Kenapa sih kita bulatkan menjadi 24,2, tidak 24,3? Syaratnya itu aturan tadi bahwa angka sebelumnya itu bukan ganjil tapi genap. Maka kita bulatkan ke bawah. Jadinya 24,2. Jadi kalau misalkan angka yang akan kita bulatkan itu sama dengan 5, maka kita lihat ke depan lagi. Atau kita lihat angka terakhir itu sama dengan 5, maka kita lihat ke depan lagi. Kita mau bulatkan itu menjadi berapa angka. Tergantung berapa angka kita bulatkan. Sehingga karena misalkan pas angka yang mau di belakang itu sama dengan 5, berarti kita lihat di depannya. Dia lihat di depan. Di depan itu angka ganjil atau genap. Kalau ganjil kita bulatkan ke atas, maka 76,635 itu kita bulatkan menjadi 76,64. Kenapa? Karena angka sebelumnya itu adalah ganjil, maka kita bulatkan ke atas.
76,64. Kemudian kalau misalkan ada nilai atau angka itu 24,25. Ini kita bulatkan. Kita bulatkan itu menjadi 24,2. Kenapa? Karena angka sebelum 5 itu adalah bilangan genap. Maka kita bulatkan ke bawah, maka nilainya itu 24,2. Ya. Kemudian yang berikut, yang B itu penjumlahan dan pengurangan angka penting. Penjumlahan dan pengurangan angka penting. Jadi, hasil penjumlahan atau pengurangan bilangan penting hanya memiliki satu angka yang diragukan. Contoh misalnya gini. Tentukan jumlah dari hasil pengukuran massa benda 75,32 gram dan 4,523 gram. Maka kalau kita jumlahkan 75,32 gram ditambah 4,523 gram, maka itu jadinya hasilnya itu 79,843 gram. Sekarang aturannya itu kalau penjumlahan atau pengurangan itu harus memiliki satu angka yang diragukan. Sehingga kalau dari nilai 74,843 gram itu kita bulatkan jadi 74,84. Di sini bahwa angka 4 itu merupakan angka yang diragukan. Seperti itu. Jadi kita bulatkan dari hasilnya 79,843 gram itu kita bulatkan menjadi 79,84. Ini dia bilang apa? Satu angka yang diragukan. Maka angka 4 ini kita disebut sebagai angka yang diragukan. Itu untuk penjumlahan dan pengurangan. Kemudian, bagaimana berkaitan tentang perkalian dan pembagian angka penting? Nah, di sini kita lihat yang pertama. Hasil perkalian atau pembagian bilangan penting memiliki bilangan penting yang sama banyaknya dengan jumlah angka penting yang paling sedikit. Jadi hasil akhir dari pembagian bilangan itu harus mengandung angka penting yang paling sedikit. Harus mengandung jumlah angka yang paling sedikit. Misalkan di sini, hasil pengukuran terhadap panjang dan lebar persegi panjang adalah 12,76 cm itu merupakan panjang dan lebarnya itu 6,5 cm. Tentukan luas persegi panjang tersebut. Nah, kalau menentukan luas itu kan panjang dikali lebar. Nah, di sini 12,73 cm itu merupakan 4 angka penting, memiliki 4 angka penting. Kemudian 6,5 cm itu memiliki 2 angka penting. Jadi hasilnya itu harus hasil akhir perkaliannya itu atau hasil akhir dari luas ini, luas persegi itu harus mengandung apa? 2 angka penting. Kenapa? Karena mengandung dari nilai yang diketahui itu 2 angka penting yang paling sedikit. Jadi kita melakukan perkalian antara panjang dan lebar itu hasilnya itu harus memiliki 2 angka penting. Jadi coba diperhatikan sini. 12,73 cm dikali 6,5 cm itu sama dengan 82,745 cm. Nah, ingat bahwa ini 82,745 cm itu kan mengandung 5 angka penting. Tetapi aturan untuk perkalian dan pembagian untuk angka penting itu harus mengandung angka penting paling sedikit. Jumlah angka penting paling sedikit. Jumlah angka penting paling sedikit di mana sih? Ini. Jadi kita lihat dari 6,5. Itu hanya memiliki 2 angka penting. Jadi kalau seperti ini kita harus bulatkan. Kita harus bulatkan. Nah, di sini 82,745. Karena ada angka yang lebih dari 5 di sini. Karena kita harus bulatkan menjadi 2 angka penting. Maka setelah 2 ini di sebelah tanda koma itu ada angka 7. Tentunya lebih dari 5. Maka kita bulatkan ke atas. Sehingga dapatnya itu 83 cm persegi. Cm persegi itu
merupakan satuan dari luas. Jadi dari 87,745 cm itu kita bulatkan jadi 83 cm persegi. Kenapa 83? Ya aturannya tadi. Kalau perkalian ataupun pembagian itu harus mengandung angka penting paling sedikit. Karena nilai yang diketahui itu jumlah angka penting yang paling sedikit itu 6,5 angka penting. Jadi hasil perkalian juga harus mengandung 2 angka penting. Jadi nanti hasilnya itu begitu banyak nilai bilangan, maka kita harus bulatkan sesuai dengan jumlah angka penting paling sedikit. Itu kalau perkalian dan pembagian. Sekarang bagaimana dengan pemangkatan atau pengakaran? Misalnya ini, hasil operasi hitungan pemangkatan dan pengakaran dari bilang penting memiliki angka penting yang sama banyaknya dengan angka penting bilangan yang dipangkatkan atau diakarkan. Misalkan gini, luas suatu persegi adalah 26,5 meter persegi. Tentukan panjang sisi persegi tersebut. Luas persegi kan kita tahu itu kan sisi kali sisi. Maka sini luas persegi itu kan nilainya itu 26,5 meter persegi. Itu memiliki angka penting. Maka panjang sisi persegi itu kita bisa cari itu diperoleh dari nilai akarnya itu dari 26,5 sama dengan 5,1478 meter. Nilai ini itu merupakan akar dari 26,5 ya. Minta maaf karena di sini tidak ditampilkan akarnya. Jadi 5,1478 meter itu merupakan nilai dari akar pangkat 2 dari 26,5. Karena kenapa? Karena luas persegi itu kan sama dengan sisi kali sisi atau S pangkat 2. Nah, maka untuk menentukan nilai S-nya, maka itu kita harus luas perseginya kita harus akarkan. Sehingga akar dari 26,5 itu sama dengan 5,1478 meter. Nah, di sini tadi nilainya itu mengandung 3 angka penting, maka nilai ini kita harus belakang mengandung 3 angka penting lagi. Nah, sehingga kalau 3 angka penting maka 5,14. Nah, kita gunakan itu. Tetapi karena di setelah 4 itu kan ada angka yang lain, 7 dan 8. Di mana angka itu lebih besar daripada 5. Maka kita belakang ke atas. Jadi 5,14 kita belakang ke atas menjadi 5,15 meter. Supaya memiliki 3 angka penting sama dengan luas persegi tadi. Harus memiliki 3. Jadi diperhatikan bahwa 26,5 itu sama dengan 5,1478 itu nilai dari akar dari 26,5 ya. Minta maaf sini tulis akar. Baik, itu sedikit penjelasan. Semoga bisa dipahami. Kalau tidak dipahami atau ada yang mau bertanya bisa ditulis di kolom komentarnya. Sekian pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan share serta bunyikan